Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Shadaqallahul azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah subuh rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Di tengah-tengah masyarakat kita, sebagian besar kaum muslimin di seluruh dunia hari ini tidak bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita masih di bab pertama kitab Min Muqawimat An-Nafsiyah Al-Islamiyah, pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islam. Kemarin kita sudah membahas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk bersegera melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbihim. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyeru kita untuk supaya kita tetap ada di jalan Islam. Tidak boleh ada kita di jalan di luar Islam. Ini pun ditegaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 36 yang kita bacakan barusan. Wa makana lil mu'minin, dan tidak patut bagi seorang laki-laki yang beriman, wala mu'minatin, dan perempuan yang beriman, iza qadallahu wa rasuluh, jika Allah dan Rasulnya telah menetapkan amran sesuatu, ayyakuna lahumul khiyarah, akan ada bagi mereka pilihan min amrihim, dari urusan mereka. Wa may ya'sillaha, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, wa rasulah, pada rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka dia telah sesat dalam sesat yang sangat nyata. Jadi kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana teladan para sahabat ketika Allah dan Rasulnya menyeru mereka. Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, maka mereka bersegera melaksanakannya. Pertama kemarin adalah jihad fi sabilillah. Ketika datang perintah jihad fi sabilillah, mereka bersegera melaksanakannya. Yang kedua, mereka menginfakkan harta. Ketika datang perintah untuk mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan bagi mereka, maka mereka semuanya berusaha dengan sekuat tenaga mereka tanpa ragu untuk mengeluarkan harta yang mereka miliki. Kemudian kita juga melihat kemarin bagaimana perubahan arah kiblat. Yang dahulunya arah kiblat ke Baitul Maqdis, ya, berubah arah ke Ka'bah. Sebagian ketika itu sedang solat, ya, mereka sedang solat. Ketika sedang solat, arah kiblat sedang ke Baitul Maqdis, mereka berputar, ya, langsung berputar menghadap ke arah Ka'bah. Nah, begitu kepatuhan mereka ketika mereka mendengar berita Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu bahwa kiblat sekarang ke arah Ka'bah. Maka mereka sedang solat asar berputar menghadap ke arah kiblat. Nah, kemarin kita mengenal ada namanya Masjid Kiblataini, ya, masjid dua kiblat. Yang keempat, kemarin kita cerita tentang keharaman keledai kampung. Jadi ketika itu para sahabat sedang kesusahan, ya, di dalam perang Khaybar. Bahasa sebutnya keledai kampung, ya. Kemudian keledai kampung nya potong, nya masak. Ketika sedang dalam kuali, sedang mendidih lampu masak, datang seorang sahabat mengatakan kepada mereka, "Ayo matikanlah kuali itu, ya, dan jangan kalian makan daging keledai itu." Nah, kenapa? Karena keledai itu sudah diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ya, sebagian mengatakan, "Oh, aku mungkin dilun berbagi 1/5 karena namanya khumus, salah satu al-amwal fi daulatil khilafah, sumber keuangan daulah Islam itu adalah 1/5 dari khumus, 1/5 dari harta rampasan perang, namanya khumus." Maka sebagian mengatakan, "Oh, kok mungkin khumusnya lebih dikeluarkan." Maka sebagian mengatakan bahwa keledai kampung itu diharamkan secara mutlak, bukan gara-gara belum dibagi rampasan perang itu. Akhirnya daging yang sudah hampir matang itu ya ditumpahkan. Nah, gitu.
Begitu mereka dengan iza qadallahu wa rasuluh, ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara. Yang kelima, kemarin kita bicara tentang keharaman khamar, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamar, mereka sedang lama minum khamar. Sedang minum-minum, ya. Tiba-tiba datang perintah. Apa kata mereka? Tidakkah kalian tahu bahwa khamar itu telah diharamkan? Sebelumnya khamar belum diharamkan. Yang tidak boleh ketika itu mabuk, ya. Ketika mereka mabuk, mereka pergi sholat. Itu yang tidak boleh. Karena keharaman khamar itu kan bertahap ketika itu. Di awalnya mereka biasa minum khamar, kemudian ketika mabuk mereka datang sholat, akhirnya bacanya meracau, ya. Ketika udah bacanya meracau, akhirnya datang perintah, la taqrabus shalah wa antum sukara. Janganlah kalian sholat kalau kalian dalam keadaan mabuk. Nah, terakhir baru datang perintah, innamal khamru wal maisir. Nah, sesungguhnya khamar dan judi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar perintah itu, sahabat yang sedang lama-lama minum, ya, kendi-kendi yang sedang berisi, sedang lama minum, sedang dimuncuangnya nyumuntahkan, air yang sedang gali nyutumpangkan, kemudian khamar yang di dalam gentong-gentongnya pecahkan. Nah, begitu sahabat Nabi SAW, ya, memberikan contoh teladan kepada kita bagaimana ketika datang perintah itu, ya, tidak ada pilihan bagi mereka. Nah, tidak ada pilihan, ya, kecuali mereka melaksanakan perintah. Begitu juga keenam, kita kemarin bercerita tentang bagaimana mengembalikan apa yang telah diberikan oleh orang-orang musyrik, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, telah sampai berita kepada kami, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya yang memerintahkan kaum muslimin untuk mengembalikan apa kepada orang-orang musyrik apa yang telah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang telah hijrah. Jadi ada istri-istriku muslim, lakinya musyrik. Ini istriku dapat pemberian dari lakinya, dibawanya ke hijrah. Nah, maka disuruh diperintahkan mengembalikan. Maka mereka ramai-ramai mengembalikan harta dari suami mereka yang musyrik. Nah, begitulah sikap kaum muslimin di dalam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh sekarang Bapak dan Ibu, ya, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk memakai kerudung, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Nur mengatakan wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Hendaklah mereka mengulurkan kerudung mereka ke dada mereka. Jadi pada saat itu orang-orang Arab banyak tak tutup kepala, ya, tak tutup kepala. Maka ketika ada orang mengatakan bahwa kerudung itu budaya Arab, ya bukan, gitu. Karena kebiasaan Arab ketika itu mereka nari telanjang. Mungkin pernah lihat tari ular, orang nari ular. Nah, model-model itulah orang-orang di Arab ketika itu. Ketika mereka pesta, pestanya nari telanjang, ya, gadis-gadisnya ya pakai cawat, ya, pakai kutang, ya. Itu nari di muka para pembesar-pembesar mereka, ya. Atau mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah itu telanjang. Nah, kalau kita baca sejarahnya begitu, itulah kaum jahiliyah. Jadi bukan budaya Arab pakai kerudung atau pakai jilbab. Nah, jadi harus dipahami ada bedanya kerudung dan jilbab. Kerudung itu khimar, khimar itu di kepala letaknya. Nah, jadi hari ini kita menyebutnya jilbab. Nah, jadi di kepala itu tidak jilbab Bapak dan Ibu, ya. Yang di kepala itu namanya kerudung, khimar bahasa Arabnya. Maka perintah Allah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Disuruh pakai kerudung, ya, pakai kerudung mengulur sampai ke dadanya. Nah, ala juyub. Nah, juyub itu sebenarnya kok. Nah, aku dan juyub. Ya. Jadi kalau pakai kerudung tertutup ikonya. Jadi masuk kerudung ke dalam baju atau di punta-punta. Nah, kalau kini orang pakai kerudung sebagian kan di punta nampak dado sangin bercahayu. Nah, sikon. Kan gitu. Jadi sehingga ketika pakai kerudung pun orang terceliak juga ke cis. Nah, timbul cahayu di dadonya. Nah, jadi masalah. Maka jadi disuruh mengulurkan kerudung sampai ke dadonya. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika itu? Ya. Apa namanya? Di dalam hadis Imam Bukhari, yarhamullahu nisa'al muhajirat al-awwal lamma anzalallah, yarhamullahu nisa'al muhajirat al-awwal lamma anzalallahu wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna saqaqna murutuhunna fakhtamarna biha. Semoga Allah merahmati kaum yang hijrah pertama kali ketika Allah menurunkan firman-Nya, dan hendaklah mereka mengenakan kerudung mereka dialurkan ke arah baju mereka, maka kaum wanita itu merobek kain sarung mereka dan menutup kepala mereka dengannya. Itu dilakukan. Jadi ketika datang perintah wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, nampak ada kainnya demi kainnya,
Ya, dicabian kainnya, ditutupan ke kepala. Jadi tidak tanya lah, hari angin, kau perang pasir mah hari pani, tak tahu di kami angin pakai kerudung dah. Kini kan ada alasannya pada itu. Banda pakai kerudung angin Ustaz. Nah, padahal kini kau pakai kerudung malah sangi angin hari terlindung. Malah kalau kini kerudung yang bagus tuh, ada kerudung yang langsung pakai cadar. Kan dunia model itu gini mah. Menceli orang jual betang ada 20 ribu saleh. Bertanya ke kawan betang yang menggali di Jawa Tengah. Berapa saleh ikut? Kalau per kodi 55.000, kalau per cici 75.000. Dipakai. Dia bisa ke kerudung biasa. Kok perlu ditutup tinggal mangkik saja. Tertutupnya. Kok rencak juga mah. Kok zaman corona ikut kerudungnya mah. Kan gitu. Dengan ada corona gini kan orang rajin bercadar, ya nak? Tak suruh cadar lah. Malu orang tak boleh. Kalau tak bercadar tak boleh cadar, Pak. Apa tu cadar? Cadar itu penutup. Itu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ketika datang perintah memakai kerudungnya langsung pakai. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka memakai jilbab. Dahulu para sahabiah itu pakai baju sampai lututnya, di bawah lutut seketik. Kalau orang awak menyebut baju kurung, ya. Maka ketika itu Ummu Salamah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kami memperlakukan ujung pakaian kami? Ya, li zuyulihinna, ujung pakaian kami kok, Pak? Maka Rasul mengatakan, memerintahkan kepada mereka tambah sejengkal. Suruh tambah sejengkal. Kecil Ummu Salamah, aku tambah sejengkal, Rasul nampak kaki kami. Maka Rasul mengatakan tambah saitu, tambah sehasta. Ya. Jadi tambah seiko. Seiko tak boleh lebih lah. Tak boleh lebih dari itu. Jadi wanita itu memakai jilbab. Jilbab itu artinya pakaian lapang, longgar, mengulur dari atas sampai ke bawah, sampai ke kaki. Ya. Yarkhina irkha ilal asfal, mengulur sampai ke lantai. Tak bolehnya pakai baju potongan sebenarnya. Apalagi kalau kini kerudung dipakai serba panjang, pakai baju sampi, tak boleh. Karena perintahnya memakai jilbab. Karena dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Hai Nabi, qul, katakan kepada istri engkau, ya, anak-anak perempuan engkau, wanita-wanita yang beriman, yudnina, hendaklah mereka mengulurkan alaihinna, di atas badannya, jalabibihinna, jilbab mereka. Dia jilbab yang pakaian lapang, longgar, mengulur dari atas sampai ke bawah. Kalau nama orang kini sebutannya gamis. Itu sebutan orang hari kini sebenarnya. Itulah yang namanya jilbab, bukan yang di kepala. Yang di kepala namanya khimar, kerudung. Yang di badan sampai ke bawah namanya jilbab. Syaratnya jilbab itu pakaiannya lapang, longgar, mengulur dari atas sampai ke bawah. Tidak boleh membentuk tubuh. Maka kainnya harus kain yang agak tagang sedikit. Jangan yang lunak, jangan yang menempel ke badan. Karena ada juga kain pakaian wanita aku menempel ke badan. Nyolah memakai baju lapang, longgar, mengulur sampai ke bawah, tapi laki ke badan. Itu nak muat. So ketika berjalan nampak lekuknya. Ya, tidak patut nampak. Sehingga ketika dia pakai baju gadangnya, orang mencila aja mencari aku. Karena bentuk sementalnya nampak. Lekuk-lekuk dagingnya nampak. Itu jadi masalah. Ya. Dia pada ibu sekalian, model itu para sahabat dulu. Kemudian ketika datang hari Lebaran, Rasulullah memerintahkan seluruhnya memakai jilbab. Maka salah seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ihdana, salah seorang dari kami tidak punya jilbab, ya Rasulullah. Jilbab tidak punya, bukan kerudung dikecilnya, jilbab. Maka Rasul memerintahkan, hendaklah salah seorang dari kalian meminjamkan jilbab yang kalian punya supaya mereka bisa keluar untuk berhari raya. Beda hari raya tahun ini. Hari raya tahun ini kita tidak boleh keluar, berlebaran di rumah saja. Padahal Rasulullah memerintahkan kita berlebaran bersama-sama keluar. Bahkan orang yang haid yang tidak bisa sholat pun disuruh keluar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yang ke-8, larangan memakai sutra. Dahulu pernah ada Ibnu Qais, ya, dari orang-orang Ibnu Qais mendatangi Rasulullah SAW bersama delegasi dari Bani Kindah. Ya, ketika itu mereka datang menemui Rasulullah SAW. Ya, mereka mengikat rambut mereka yang ikal dan memakai celak mata serta memakai jubah bagus yang dilapisi sutra. Di ketika itu orang tu memakai sutra.
Ketika mereka sutra, ketika mereka masuk menemui Rasulullah SAW, beliau berkata kepada mereka, apakah kalian sudah masuk Islam? Nah, itu pertanyaan Rasulullah. Ini pakai jubah, ada lapisan sutranya. Atau kalau di awal ini mungkin pakai kain dari sutra, kain banang suto kecil orang dulu. Ya, itu kainnya kain seruang bugi dah. Nah, seruang bugi itu kan banang suto dulu. Yang bisa kalau kain sekadang bisa dilipit, sekadang kotak piapi. Haragut atau mahal gitu. Ya. Kemudian Rasulullah bertanya, nampaknya pakai sutra itu, apakah kalian sudah masuk Islam? Mereka menjawab, benar ya Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berkata, kenapa sutra itu masih melekat di leher kalian? Nah, jadi laki-laki itu tidak boleh pakai sutra. Kok sutra itu masih leket di leher kalian? Kok pakai kain sarung sutra juga kalian di leher kalian? Nah, kalau kaki tinggi, kalau pakai baralik kan papacik itu kain itu. Kalau tidak dilingkarkan ke lihi gitu. Walaupun tidak samprono sutonya. Kalau 10 alai banang dalam cik banang tu, maka gak 2 alai ada banang sutonya. Pernah jelek kan orang menganyam banang suto? Kenapa kerajaan itu dulu dari ulik sutra sampai menjadi kokon sampai dipunta menjadi banang. Nah, itu kerajaan dulu. Ya, maka kalau sutra asli seluruhnya dari kokon, sutra dari ulik sutra. Tapi kalau yang tidak asli, ya paling gak kan dipunta banang tu, kalau salai banang tu ada gak 10 alai itu sebenarnya. Maka 2 alainya banang suto. Ada 2 alai banang suto. Tapi yang lain sebagian kadang sutra sintetis. Kalau sutra sintetis kan tidak asli sutra sebenarnya. Dia bukan sutra. Tapi kalau sutra memang dari alam. Nah, maka dilarang oleh Rasulullah. Maka Azuri berkata, maka mereka pun merobek-robek sutra tersebut dan melemparkan. Itu dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka mendapat perintah, tidak ada pilihan dong. Ya, mereka tinggal laksanakan. Kemudian ketika datang seruan yang ke-9 memenuhi seruan jihad. Ketika datang seruan jihad fisabilillah, maka serta-merta kaum muslimin berangkat berperang. Tidak takutnya dah. Nanti kalau kita perhatikan pernah kisah siapa namanya Hanzalah. Mungkin kita pernah dengar Hanzalah. Hanzalah dimandikan oleh ribuan malaikat, dimandikan oleh bidadari, disambut oleh para bidadari. Ternyata kenapa? Hanzalah dimandikan oleh malaikat. Ketika terjadi perang Uhud, dia mendengar perang Uhud, dia ketika itu pengantin baru. Ketika selesai jadi pengantin baru, dia berhubungan suami istri. Setelah berhubungan terdengar perintah untuk pergi berjihad. Nah, kau sedang berhubungan terdengar perintah jihad, awak kerajaan. Awak taruhan enggak? Sudah. Terlalu ada. Panik kau mah. Taruhan dah dulu. Tapi kau enggak. Sudah junub terdengar perintah, berangkat langsung perang. Berangkat langsung perang karena dengar perintah Rasul. Akhirnya ketika dia berangkat perang, yang terjadi? Hanzalah terbunuh. Syahid di medan perang Uhud. Ketika syahid di medan perang Uhud, Rasulullah memerintahkan para sahabat, sahabat, panggil istri Hanzalah, mari. Ya. Bahkan kemudian itu ternyata Rasulullah melihat para malaikat memandikannya. Ya. Makanya ketika dipanggil istrinya, maka dia menjelaskan, kami masih punya pengantin baru. Kemudian kami melakukan hubungan suami istri dan mendengar perintah jihadku, kemudian Hanzalah berangkat. Ketika berangkat dia masih dalam keadaan junub. Ya. Akhirnya dia terbunuh. Maka Rasul mengatakan, oh mode itu. Maka begitulah ia telah dimandikan oleh para malaikat. Ini kalau penganawak pergi berperang, kita selesaikan berperang. Dia tidak takut kehilangan istri tercinta. Nah, walaupun kita pengantin baru, gitu. Itu para sahabat Nabi SAW ketika datang seruan itu mode itu. Ya. Nah, kemudian terakhir Bapak dan Ibu di dalam bab 1 ini diberikan beberapa contoh. Ya. Contoh yang terakhir ini adalah larangan sewa lahan pertanian. Dia Rasulullah SAW melarang kita sebenarnya menyewakan lahan pertanian. Ya. Jadi kalau kita punya lahan pertanian, dikatakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang punya tanah, hendaklah dia menanaminya. Kalau dia tidak bisa menanaminya, hendaklah dia berikan kepada saudaranya. Perintahnya pada itu Bapak dan Ibu. Sehingga para sahabat Nabi yang ketika itu punya tanah yang luas, kemudian tidak mampu dia menanaminya, maka dia serahkan kepada para sahabat-sahabatnya. Artinya menanaminya itu artinya adalah tanah itu dikuasainya, kemudian dia kelola sendiri. Dia kelola sendiri itu bukan berarti dia sendiri yang menanam, bukan berarti begitu. Ya, dia upahkan, dia segala macam dari biaya dari dia yang mengeluarkan. Nah, itu namanya mengelola sendiri. Jadi tidak boleh bagi bapak dua, bapak tiga. Kini kan yang terjadi gitu kan itu, ya bapak dua, bapak tiga. Ya, jadi bapak dan ibu sekalian begitulah apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka ketika mendatang perintah Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka bersegera
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita adalah termasuk orang-orang yang juga bersegera melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.